Pada suatu malam yang tampak biasa di Aurora, Colorado, matahari telah tenggelam, meninggalkan banyak bayangan panjang yang di lingkungan yang damai. Warga sekitar tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi. Mulai bersiap tidur, menikmati kedamaian setelah rutinitas yang padat. Udara malam yang tenang terasa sangat kontras dengan kacauan yang akan segera terjadi di dalam sebuah rumah. Namun, di dalam sebuah rumah yang sederhana, sebuah peristiwa mengerikan akan terjadi mengejutkan banyak orang. Di luar, udara malam yang dingin terasa tenang, namun di dalam rumah itu sesuatu yang mengerikan akan segera terungkap. Yoon Min Ho, seorang ibu pekerja keras, baru saja pulang setelah menjalani hari yang sangat melelahkan. Tubuhnya terasa pegal karena aktivitas panjang hari, dan yang dia inginkan hanyalah mandi untuk menghilangkan kelelahan sebelum makan malam. Sebuah rutinitas sederhana yang dia harapkan ini dapat menenangkan pikirannya setelah seharian bekerja keras. Di lantai bawah, suaminya yang bernama Ryan Ho sedang menyiapkan makanan di dapur, dan aroma masakan mereka menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan suasana nyaman dan akrab. Tanpa disadari, ketenangan dalam kehidupan mereka akan segera berakhir, mengarah pada malam yang akan mengubah segalanya. Tiba-tiba malam yang tenang itu pecah dengan suara keras dari lantai atas, diikuti dengan cerita yang mengerikan, memecahkan keheningan malam itu sebelumnya damai. Ryan, dengan penasaran cemas yang semakin menguat, segera berlari ke lantai atas dan mendengarkan suara yang semakin menggema di seluruh rumah. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan dia mencoba membukanya. Namun dia mendapatkan perlawanan yang kuat dari sisi lainnya. Semakin keras dia mendorong, semakin keras pintu itu menahan. Seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa di baliknya. Amarah dan kekuatan dari sisi lain adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seakan ada kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, dia kehilangan keseimbangan, dan pintu pun terbanting rapat, terkunci sendiri, mengunci dirinya di luar. Dengan jantung yang berdebar, dia segera berlari, namun lari turun untuk menghubungi nomor darurat. Ketika dia sedang berbicara dengan operator, terdengar suara benturan lagi dari kamar mandi lantai atas, seakan mengingatkan bahaya yang sedang mengancam. Dia berlari kembali ke atas, hanya untuk menemukan pemandangan yang akan menghantui dirinya seumur hidup. Perasaan ngeri menguasai dirinya. Dia terkejut melihat istrinya terbaring di dalam genangan darah. Di samping itu, berdiri putri tirinya bernama Isabella Guzman. Dengan pisau bersinar di tangannya, Isabella tampak kelelahan dengan ekspresi kosong yang tak bisa dipahami, dan berdiri kaku di sana, memegang tubuhnya yang berdarah. Dia memeluk tubuh ibunya yang sudah tidak bergerak, sementara tatapan matanya kosong, seakan dia tidak merasakan apapun untuk memahami situasi tersebut. Polisi dan para medis memerlukan waktu 11 menit untuk sampai ke lokasi. Namun Isabella sudah tidak ada di tempat kejadian, meninggalkan kengerian yang mendalam. Yoon Min Ho telah dihabisi secara kasar, ditikam wajah dan leher tubuhnya penuh dengan luka, menunjukkan amarah yang luar biasa, melampaui batas kekerasan yang tak terbayangkan. Lokasi kejadian adalah tempat yang penuh dengan kekerasan dan pengkhianatan yang mengejutkan, di mana seorang ibu tewas dengan sangat mengerikan di tangan anaknya sendiri. Namun di balik kekejaman itu, ada sebuah pertanyaan yang mengganggu banyak orang. Siapa sebenarnya Isabella Guzman? Seorang remaja yang terlihat biasa-biasa saja, namun mampu melakukan kekerasan sekejam ini. Apa yang membawanya ke titik tersebut? Dan adakah alasan yang bisa menjelaskan tindakan yang mengerikan itu? Untuk memahami hal ini, Isabella Guzman mengungkapkan penderitaan masa kecil yang penuh masalah. Isabella Guzman lahir pada tahun 1995, di tengah kehidupan yang penuh gejolak dan konflik, yang sepertinya menjadi akar dari tindakan yang penuh gejolak. Orang tuanya bercerai ketika dia berusia 3 tahun. Sebuah peristiwa yang penuh gejolak memicu banyak masalah dalam hidupnya, yang akhirnya membentuk karakter dan perilakunya. Dia dibesarkan oleh ibunya bernama Yoon Min Ho dan bapak tirinya bernama Ryan Ho, yang keduanya merupakan imigran dari Cina di Amerika Serikat. Namun kehidupan Isabella tidak pernah tenang, tidak pernah damai, penuh dengan ketegangan yang meresap dalam dirinya. Masa kecilnya penuh dengan pergolakan batin yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang sulit dipahami. Isabella menunjukkan masalah perilaku sejak usia muda. Sebuah gejolak dalam dirinya yang sulit dipahami dan dikendalikan oleh orang tuanya, khususnya mamanya. Di usia 7 tahun, Isabella dikirim untuk tinggal bersama bapak kandungnya bernama Robert Guzman.
Ibunya berharap perubahan lingkungan dan kedisiplinan bapaknya yang dapat mengurangi masalah perilaku Isabella. Namun harapan tersebut tidak bertahan lama. Pengaturan ini hanya berlangsung sebentar karena konflik dalam diri Isabella yang tak kunjung selesai. Dan akhirnya dia kembali tinggal bersama mamanya dan bapak tirinya. Kembali ke rumahnya ibunya, masih dalam diri semakin memburuk. Seolah tidak ada solusi yang bisa menyembuhkan lukanya yang semakin dalam. Hubungan antara Isabella dan mamanya dipenuhi dengan ketegangan. Seringkali berakhir dengan pertengkaran fisik yang semakin intens. Isabella sering menggunakan kata-kata kasar dan bahkan melakukan kekerasan fisik, menjadi remaja pemberontak yang menentang segala hal di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang seharusnya melindunginya. Meskipun menghadapi masalah kesulitan, Yu Minho atau mamanya tidak pernah menyerah pada putrinya. Dia mencoba mencari bantuan profesional, berharap ada cara untuk memenangkan gejolak yang ada pada putrinya itu. Namun para psikolog mengungkapkan perilakunya sebagai tanda pemberontakan remaja yang biasa. Sebuah diagnosa yang akhirnya terbukti keliru. Sehari sebelum penghabisan terjadi, Isabella mengirimkan email yang mengancam kepada ibunya. "Missy, kamu akan membayar." Sebuah ancaman yang semakin memburuk ketegangan antara lain menambah rasa takutnya menghinggapi Yu Minho. Merasa takut, Yu Minho segera menghubungi polisi, berharap mereka bisa memberikan perlindungan lebih lanjut. Mereka datang ke rumah. Polisi pun akhirnya datang ke rumah pada jam 5 sore dan berbicara dengan Isabella, memberikan peringatan kalau ibunya dapat mengusirnya secara hukum jika dia tidak mulai mengikuti aturan rumah. Namun peringatannya itu nggak pernah diaminkan oleh Isabella. Amarah Isabella tak bisa lagi dibendung. Besok paginya, Yu Minho ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, sangat kejam di rumahnya sendiri. Sebuah kejadian yang begitu mengerikan sehingga seluruh komunitas terkejut dan tidak ada yang bisa mempercayainya. Lokasi kejadian menunjukkan keganasan luar biasa dengan luka-luka tersebar di wajah, leher, dan badan. Kejahatan yang sangat mengerikan ini mengirimkan kejutan besar kepada seluruh masyarakat, mengingatkan kami akan masalah yang melanda keluarga Isabella dan keluarganya. Setelah kejadian itu, Isabella menghilang malam itu, dan banyak orang bertanya-tanya, kemana dia pergi? Besok paginya, polisi menerima laporan tentang penemuan mayat dalam mobil terparkir di bagasi. Mobil mayat itu ternyata adalah Isabella. Ditemukan tertidur dalam mobil menggunakan pakaian yang masih berlumuran. Dan dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara, yang menandai berakhirnya pelarian dari hukum. Namun, awal dari perjalanan panjang mengatasi masalah mental yang lebih mendalam. Selama diinterogasi, Isabella menunjukkan perilaku aneh yang membingungkan para kepolisian. Dia mengaku sebagai gadis berumur 15 tahun bernama Samantha, mencoba menipu para detektif dengan identitas palsu yang tidak masuk akal. Bahkan dia bertingkah seolah tidak mengenali bapak kandungnya sendiri ketika dia bertemu dengannya. Perilaku yang gak wajar menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi mental yang mengisyaratkan kalau ada pergolakan besar dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Di pengadilan, Isabella mengaku tidak bersalah karena alasan kegilaan, dan dia berharap itu bisa membebaskan dari hukumannya yang seharusnya dijatuhkan lebih lama. Lalu karena memang membingungkan ini, akhirnya tim pengadilan memanggil dokter untuk mendiagnosis apakah Isabella ini memang benar-benar gangguan jiwa atau tidak. Dan dokter mendiagnosikan dia dengan skizofrenia dan delusi, sebuah gangguan mental yang baru bisa menjelaskan tindakan kekerasan dan perilaku anehnya. Selama interogasi, hakim menerima alasan dan menyatakan, dalam kasus ini kami percaya berdasarkan bukti yang saya lihat dan informasi diberikan pengadilan, wanita tidak mengetahui benar atau salah, tidak bisa berbeda, mengingatkan kondisi yang mengalami skizofrenia dan halusinasi variasi. Kalau dilihat memang Isabella ini sedikit psikopat. Kalau melihat dari perkataan dari hakim ini, memang bisa dibilang Isabella ini memang memiliki masalah kejiwaan. Memang mau nggak mau, ya suka nggak suka harus ditolerir apa yang dia lakukan itu. Kasus Isabella semakin aneh saat rekaman persidangan pada tahun 2013 muncul di media sosial, terutama di TikTok, di mana tingkah lakunya nggak stabil dan penampilannya aneh menjadi viral. Popularitasnya yang tak terduga itu menciptakan kasus bagi basis penggemar yang lebih tertarik.
Popularitas yang nggak terduga ini menciptakan basis penggemar yang lebih tertarik pada penampilan daripada kejahatan yang telah ia lakukan. Popularitasnya tersebut menambah kompleksitas kisahnya, mengaburkan batas antara korban dan penjahat, antara gangguan mental dan manipulasi yang ia lakukan. Namun dibalik dan viral dan videonya itu, pemberitaan yang sensasional kenyataannya tetap ada. Seorang wanita kehilangan nyawanya akibat serangan brutal yang dilakukan oleh anaknya itu sendiri, sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh banyak orang. Mamanya Isabel Yuminho adalah seorang ibu yang berusaha memahami dan berhubung dengan putrinya meskipun menghadapi permusuhan dan kekerasan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Akhir tragisnya menjadi pengingat yang mengerikan tentang dampak buruk dari gangguan mental yang perlu diobati, yang memang sudah seharusnya diobati, memang sudah termasuk kategori fatal, dan kalau mungkin nggak diobati maka bisa berbahaya bukan cuma bagi diri sendiri saja, tapi bagi orang lain pun juga serupa. Dan memang ini bisa gak main-main kalau untuk urusan seperti ini. Jadi memang harus hati-hati dengan penyakit seperti ini. Kalau sudah psikopat itu memang sudah harus lebih baik dijauhi aja, jauhi orang psikopat dan jangan sampai ada masalah dengannya.